Ya netizen, kalau kita bermain sosmed itu harus siap dengan segala resiko. Jadi memang seperti saya selalu bilang, kalau kita bermain sosmed itu pro dan kontra itu pasti akan ada. Ada orang yang menghujat, ada yang membela. Akan timbul dua kelompok, kelompok pembela dan kelompok pembenci. Kalau aku mau dibully, mau diapa sama kelompok pembenci pun aku sudah nggak masalah gitu loh ya. Jadi kalau ada orang lain yang menghujat aku, membuli aku, lalu ada kelompok pembela aku menghujat dan membuli kalian, keluarga kalian dibawa-bawa, ya enjoy gitu loh. Sama seperti aku pun anak aku disikat-sikat, suami aku semua dihina-hina, santai gitu. Nggak usah ada orang yang marah-marah ke aku seolah-olah suruh menjaga mulutku, tapi nggak bisa menjaga mulut keluarganya. Gimana itu? Jadi bukan hanya kalian aja ya yang punya keluarga atau pembenci aku tuh yang ujug-ujug dari negara mana nggak tahu, antah berantah nyikat aku berbulan-bulan gitu. Aku beruladenin sekali ngadu sama bapak, buat apa gitu loh. Aku pun nggak takut ya. Hidup aku pun berarti buat suami aku, buat keluargaku, buat anakku. Hidup aku pun berarti gitu, bukan hidup kau saja yang berarti gitu, harus dipahami. Sayang, jangan sok jago lah ya, jangan sok jago. Kalau mau dicubit, kalau mau nyubit harus mau dicubit gitu. Sama seperti aku berseteru sama si biadab ya, dia sikat-sikat aku di sosmed, aku juga bisa bales gitu. Pokoknya 2025 rules aku itu hargai yang menghargai, cari yang mencari, abaikan yang mengabaikan, sikat yang nyikat. Baru sekali loh ini yang itu ya, mami yang itu. Jadi kita itu selalu seseorang, somebody buat keluarga, entah itu profesinya tukang beca, pemungut sampah, sekalipun pengemis, kita itu selalu menjadi sesuatu ya, buat sesuatu sangat berharga buat keluarga. Jadi jangan dipikir kalian itu bisa semena-mena terhadap hidup orang lain gitu. Begitu juga bisa semena-mena terhadap diri saya. Kalau selama ini saya diam, saya udah nggak mau diam lagi gitu. Karena apa? Saya somebody buat keluarga saya gitu ya. Bukan kau saja yang, aku memang udah nggak punya bapak ya. Tetapi aku juga bangga dengan bapakku. Tapi bapakku tidak mengajariku untuk kurang ajar sama orang lain. Lagian alasan aku itu nggak terganggu atau nggak marah dengan ulah-ulah biadab haters di dunia maya ya, kelompoknya si pemuja manusia biadab itu, karena nggak ada yang bener satupun yang dikeluar-keluarin itu. Kalau perkara muka aku diedit, dibikin monyet lah, dibikin apalah, difitnah ABC, aku nggak akan gubris gitu, karena orang yang tahu aku tahu siapa aku gitu. Aku tidak pernah punya masa lalu yang kira-kira, aku tegaskan lagi dah, yang kira-kira untuk aku sembunyikan atau ada orang lain yang tahu malu. Hidup aku biasa-biasa aja dari dulu, anti narkocoy, anti pergaulan bebas. Kalau masalah gagal dalam rumah tangga itu biasa ya, itu bukan aib ya. Jadi kalau kalian mau mencoba mengganggu aku dengan fitnah dan berita, nggak aku pedulikan, paham gitu netizen. Lalu kalau aku misalnya, kenapa sih aku nggak mau nyikat si sampah waria dari Amerika itu? Terlalu nista buat aku ladenin. Tapi secara warga negara Indonesia dan dia sudah membawa orang lain, aparatur negara dihina-hina, aku sudah membuat laporan dan semoga ini menjadi perhatian aparatur negara ya. Bagaimana, aku bertanya, bagaimana kepolisian Republik Indonesia menangani waria aja yang buat onar, yang menghina institusi di Republik ini, lama gitu di prosesnya. Atau aku nggak tahu bagaimana kelanjutan laporan aku di Polres Tangsel ini. Tapi ya sudah, aku sebagai warga negara Indonesia yang baik juga mengikuti aja alurnya bagaimana. Cuman ini catatan ya buat kepolisian Republik Indonesia, catatan banget nih. Lalu konon ada kabar ya, si Bences itu ada di kantor polisi.
untuk nggak tahu untuk apa. Menggelikan ya. Ini aparat harus tahu ya, negara kalah sama bences gitu. Kali ini dia bisa memporak-porandakan, mempermalukan aparatur negara seperti yang sudah dia up di sosmednya itu. Kalian pasti tahu siapakan yang aku maksud. Ya sudah, berarti segitulah. Kalau kemarin apa tuh namanya, polisi takut Nikita, sekarang aku mau bikin hashtag